bisa saling menghargai. Dan terakhir mungkin ya karena ini akan ditonton dan juga akan disiarkan, mohon gunakan bahasa dan juga contoh-contoh yang berterima. Terakhir sebelum kita mulai untuk Fadila, apakah aman? Tidak ada masalah? Aman, Kak. Oke, kalau begitu langsung saja saya panggil pembicara pertama OG, silakan. Um, Pembicara pertama OG, oh ya, ya, oke, sorry. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? terdengar dengan jelas. Oke, sebentar menyiapkan catatan dan timer. Untuk interupsi bisa unmute aja, tapi jangan spam karena aku lagi untuk melihat chat maupun raise hand. Oke, akan mulai dalam 3, 2, 1. Kami rasa tujuan debat ini bukan melihat bahwa empati itu baik atau buruk, apakah kita harus meningkatkan empati, apakah kita harus membuat semua orang berempati dan sebagainya. Tapi kami rasa perbandingannya adalah mana strategi yang akan sangat strategis untuk meningkatkan rasa empati dalam masyarakat ini dan bagaimana cara memfasilitasi orang-orang yang memiliki empati di masyarakat ini pada akhirnya. Inilah yang akan menjadi apa yang diinginkan oleh OG. Kita ingin bahwa orang-orang yang berempati ini pada akhirnya bisa menerapkan empati mereka, bisa melakukan signifikasi dampak yang tepat untuk membantu orang-orang yang underprivileged misalnya dan sebagainya. Ini akan kita mau dengan interaksi kelas lintas sosial ini. Tapi beberapa konteks sebelum masuk ke dalam argumentasinya OG. Satu, sebenarnya apa yang terjadi dengan empati yang ada di status quo sekarang dan kenapa ini akan jauh lebih strategis dalam manifestasi dampaknya ketika kita punya interaksi lintas sosial yang terjadi. Kami rasa sekarang orang itu disuruh empati tapi sekedar jadi narasi aja. Misal kamu harus kasihan sama orang miskin, kamu harus melihat kacamata dari orang yang nggak pinter misalnya dan sebagainya. Mungkin ini jadi trigger untuk kamu melakukan sesuatu yang berdampak. Tapi ini nggak signifikan di status quo. Karena apa? Satu, yang kamu lakukan, yang menurutmu baik, itu belum tentu yang beneran dibutuhkan oleh aktor rentan. Yang orang-orang yang kamu kasihani misalnya dan sebagainya. Itu berdasarkan perspektif atau berdasarkan apa yang kamu percaya, bukan berdasarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan atau yang dipercayai oleh orang-orang underprivileged itu. Artinya apa? Dua, dampaknya jadi nggak akan signifikan bagi aktor rawannya. Karena kamu melihat signifikansi dampaknya itu dari perspektif orang yang tidak sedang rawan dan kamu tidak mengerti sebagaimana kondisi mereka yang dibutuhkan paling penting itu apa dan sebagainya. Inilah yang menjadi masalah. B, bukan karena orang nggak punya empati, makanya kita mau mendorong empatinya, tapi OG mendorong interaksi lintas kelas ini menjadi sebuah wadah yang tepat untuk orang-orang yang mau berempati, orang-orang yang sudah punya empati untuk membantu, yang memiliki cara pandang yang tepat dan membentuk teknikalitas bantuan yang linear dan dibutuhkan oleh aktor rentan itu menjadi lebih efektif dan signifikan. Artinya apa? C. OG percaya bahwa interaksi lintas kelas ini akan menguntungkan dan ada signifikansi dampak yang strategis ke seluruh kelas, tidak hanya ke orang-orang yang underprivileged saja, agar bisa saling mengerti kondisi dan perspektif satu sama lain. Kita akan membahas seluruh kelas akan terdampak secara signifikan dengan adanya interaksi lintas kelas ini pada akhirnya. Tapi yang kedua, kami rasa mendorong interaksi ini yang terjadi itu apa aja? Ini tidak akan memaksa orang-orang untuk selalu memiliki interaksi lintas kelas ini pada akhirnya. OG hanya memberikan wadah atau normalisasi terbuka untuk mengembangkan empati melalui interaksi lintas kelas ini pada akhirnya. Jika orang-orang mau berempati atau mau melihat kondisi orang-orang yang tidak mereka pahami, misalnya interaksi kelas ini akan menjadi wadah mereka untuk melakukan itu. Tapi B, interaksi ini juga akan menjadikan dua arah. Artinya tidak hanya orang yang kaya atau orang berprivilege akan merasakan hidup miskinnya, tapi ini juga secara berkebalikan. Ini akan menjadi prasyarat kenapa empati dalam OG akan jauh lebih masuk ke seluruh aspek interaksi sosial secara keseluruhan pada akhirnya, tapi juga membantu secara tepat untuk orang-orang yang
rawan pada akhirnya. Tapi masuk ke dalam substantif atau apa yang diinginkan oleh OG di debat ini. Satu, kita ngomongin dulu tentang ketimpangan sosial itu seperti apa, kenapa bisa ada ini analisis yang penting untuk melihat kenapa pada akhirnya interaksi kelas sosial itu jadi satu-satunya hal yang strategis untuk menumbuhkan empatinya. Satu, kami rasa ketimpangan sosial itu ada karena adanya titik awal kehidupan yang beda. Dua, ada akses yang tidak merata, makanya ada orang yang privilege, ada orang yang underprivilege. Ataupun tiga, ada kelas sosial yang membentuk cara pikir dan keputusan mereka. Kita beda ini satu-satu. Karena kita beda ini satu-satu. Ngomongin tentang titik kehidupan awal yang berbeda. Kami merasa inilah yang menjadi alasan kenapa orang kaya itu tidak bisa mengerti orang miskin sebegitunya. Karena dari awal, dari lahir, mereka udah di titik kehidupan yang berbeda. Mereka tidak pernah merasakan hal yang sama dengan orang lain pada akhirnya. Inilah yang menjadi alasan kenapa orang itu bisa melihat ketimpangan sosial sebagai hal yang jelek misalnya atau menjadi hal yang harus dihukum orangnya satu sama lain. Orang miskin membenci orang kaya karena mereka tidak tahu sebenarnya struggle orang kaya itu juga ada dan sebagainya. Mereka tidak mengerti hal itu karena mereka tidak hidup dalam hal yang sama sejak awal pada akhirnya. Mereka tidak akan mengerti satu sama lain kenapa orang bisa membuat keputusan tertentu karena ada background atau latar belakang yang berbeda pada akhirnya dan kita mau orang-orang ini bisa merasakannya melalui interaksi lintas kelas pada akhirnya. Tapi yang kedua, ngomongin tentang akses yang tidak merata atau privilege ini pada akhirnya ini yang akan menjadi poin terbesarnya kenapa pada akhirnya interaksi lintas kelas ini juga akan efektif untuk menimbulkan empatinya. Karena apa? Kamu tidak di dunia sekarang orang underprivileged itu tidak bisa merasakan privilege yang sama karena banyak masalah struktural yang terjadi pada akhirnya ini sangat sulit untuk dilakukan pada akhirnya. Ketika ada interaksi lintas sosial ini, mereka bisa tahu, oh ternyata dengan privilege sekian dan sebagainya, orang itu bisa hidup, orang itu bisa membuat keputusan yang tertentu misalnya dan sebagainya. Inilah yang menjadi signifikansi dampaknya kenapa orang bisa memahami satu sama lain melalui interaksi lintas sosial ketika mereka saling memahami bahwa ada privilege tertentu dan sebagainya. Tapi tiga, kami rasa kelas sosial membentuk cara pikir dan keputusan mereka ini juga yang akan menjadi prasyarat kenapa pada akhirnya orang akan mengerti satu sama lain, empati yang ada di OG akan sangat signifikan karena mereka akhirnya sudah menjadi paham satu sama lain kehidupan mereka apa, karakterisasi mereka seperti apa dan kenapa itu akan membentuk cara pikir mereka dan membentuk keputusan sosial mereka misalnya dan sebagainya. Ini yang akan kita mau di OG dan inilah yang menjadi alasan strategis kenapa ketimpangan sosial ini akan jauh lebih dilihat sebagai hal yang normal dan bisa disikapi secara efektif oleh masyarakat. Tapi yang kedua, kami rasa masih berkaitan dengan ketimpangan sosial, ini akan membentuk dinamika konstruksi yang lebih humanis satu sama lain. Kita nggak mau menyelesaikan ketimpangan sosialnya karena itu juga susah dan bukan berdebatnya. Tapi setidaknya orang akan sadar dan mengerti konsep ketimpangan itu dan mereka akan ada pemahaman kolektif satu sama lain yang akan membuat perubahan konstruksi yang lebih damai di dalam masyarakat, di dalam sosialnya. Seperti apa yang terjadi? Orang yang punya privilege akan tahu kalau kemiskinan misal atau hal-hal yang tidak privilege ini tuh tidak terjadi bukan karena orang miskin nggak mau diselamatkan, misal mereka nggak kompeten akan pekerjaan tertentu dan sebagainya. Ini akan membuat pergeseran akan mindset dan bagaimana orang privilege itu memandang orang-orang rentan tidak lagi asumtif dari perspektif privilege aja. Ini juga akan membuat orang tuh tahu oh apa yang dibutuhkan oleh orang-orang rawan dan sebagainya. Ini akan membuat mereka lebih humanis kepada satu sama lain. Tapi B, kami rasa orang miskin atau orang nggak punya privilege juga akan mengerti bahwa orang-orang privilege itu juga harus diperlakukan secara humanis. Mereka bukanlah orang yang pantas disalahkan akan kondisi yang membuat underprivilege itu signifikansinya akan saling memahami untuk seluruh kelas bangga menjadi OG. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama OG atas pidatonya. Selanjutnya, pembicara pertama OO, silakan. Cek apakah terdengar. Dengar dengan baik. Oke, sebentar. Sorry. Saya minum sebentar. Oke. Em,
instruksi raise hand atau chat. Saya akan coba ambil kalau sempat. Oh, bentar. Oh ya, karena ini adalah final, saya ingin berterima kasih ke coach saya sekaligus teammate saya kali ini, Bang Givari, karena udah menggendong saya sampai ke grand final. Oke, oke. Iya. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Ini adalah musik kebijakan, sehingga bebannya adalah cara mana yang lebih efektif untuk meningkatkan empati sosial seperti tujuan yang ada di Mosi. Sedangkan Oji, kesalahannya adalah dia tidak memekanisasi musik kebijakan ini. Sebenarnya yang mereka mau itu apa? Bagaimana prosesnya, apa tujuan, bagaimana skala dampaknya ataupun kepastian hasil dan lain sebagainya. Sehingga pertama, kontribusi yang akan kami lakukan pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana sih kebijakan yang di Mosi itu yang paling mungkin untuk berjalan dan kenapa itu akan buruk. Saya akan langsung hancurkan saja. Pertama, bagaimana kebijakan ini akan dijalankan? Kebijakan ini akan dijalankan seperti dengan negara akan mengumpulkan data kependudukan ataupun ekonomi untuk ya melihat mana saja masyarakat miskin atau mana saja masyarakat yang kaya sehingga bisa disatukan dalam satu lingkungan yang sama misalnya atau satu komunal yang sama untuk hidup berdampingan di sana. Ya, pemerintah akan ya ya, tapi kenapa kebijakan ini buruk secara ekonomi dan juga secara sosial dalam lingkungan tersebut? Ada satu, dua, tiga alasan. Program ini akan mengubah penderitaan. Program ini akan mengubah penderitaan orang miskin menjadi menjadi orang kaya itu tidak akan lebih berempati. Kenapa? Bagi si kaya, ya ini adalah petualangan saja atau ini adalah petualangan ataupun pengalaman baru saja. Karena ketika melihat, oh ternyata orang miskin tuh seperti itu ya, oh ternyata orang miskin ya gitu aja. Tapi ya orang kaya nggak mau juga merasakan itu karena mereka melihat ternyata kehidupan orang miskin susah. Kenapa ini buruk? Karena ini merendahkan martabat kelas bawah. Ini memperlihatkan bahwa ketimpangan itu lebih terjadi ketika mereka dikumpulkan di satu kelas. Tapi kedua, alih-alih mereka memiliki simpati, kontras ekonomi yang begitu tajam akan memicu resistensi antara kelas ekonomi ini. Kenapa? Bagaimana mekanisasinya? Selama kelas bawah mungkin tahu ada orang kaya, tapi mereka tidak melihat detail kemewahan itu setiap hari. Ketika mereka dipaksa hidup bersama dan melihat kesenjangan konsumsi secara nyata, ini akan menciptakan perlawanan dari orang miskin karena merasa kayak, oh kok orang kaya bisa seperti itu dan orang miskin selama ini hanya menderita saja. Orang miskin ya dipaksa untuk bekerja ABC sedangkan orang kaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini menciptakan justru resistensi yang lebih besar ketika satu komunal itu secara sengaja dan artifisial itu disatukan orang kayanya dan orang miskinnya. Program ini justru memperuncing perasaan ketidakadilan. Si miskin akan merasa lebih kecil dan terjepit sehingga resistensi akan terjadi. Tapi ketiga, meskipun akan ada subsidi ataupun akan ada bantuan, ya tetap aja ini adalah perbedaan budaya dari orang miskin dan orang kaya itu akan menyebabkan ketimpangan. Kenapa? Karena ya ketika misalnya memang terjadi interaksi antara tetangga ataupun ketika orang kaya ingin menjamu orang kaya akan datang ke rumah orang miskin tersebut akan terjadi seperti semacam imposter syndrome ketika orang kaya datang dan orang miskin tidak bisa memberikan jamuan yang biasanya orang kaya dapatkan, akan ada tekanan sosial bagi kelas bawah untuk memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu mereka orang kaya. Sebaliknya, orang-orang miskin tidak akan berani menjamu pergi ke rumahnya orang kaya karena ya ada tekanan sosial di sana. Ini artinya akan terjadi ketika sistem ekonomi atau kelas ini disatukan dalam satu komunal yang sama, orang miskin budayanya dan komunal sistem kehidupannya akan tertutup ataupun akan terkalahkan, terovershadow secara perlahan oleh orang kaya sehingga mereka tidak bisa menjalankan kehidupan mereka dengan lebih percaya diri ataupun dengan semangat komunalnya. Karena ya most likely lingkungan itu akan dikuasai oleh orang-orang kaya saja karena mereka yang lebih punya kapital dan lebih punya kemampuan. Ya, kenapa kebijakan ini tidak akan bertahan? Karena Fiat Team Pro itu adalah Iya, kebijakan masih ini sih. bisa dijalankan, tapi bukan berarti kebijakannya akan bertahan atau berjalan efektif. Sehingga saya akan jelaskan kenapa kebijakan ini tidak akan bertahan. Eh, satu, dua, ya empat alasan. Satu, meskipun rumah mereka bersebelahan secara fisik, tapi ya tetap ada tembok sosial dan tetap ada tidak akan terbangun interaksi tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Bagaimana analisisnya? Orang dengan beda kelas, ekonomi atas atau secara alami akan secara alami
membangun rumah mereka lebih megah untuk memisahkan diri dari lingkungan kelas bawah di sekitarnya karena ada alasan keamanan atau kenyamanan. Karena orang kaya itu selalu memandang orang-orang kelas bawah itu sebagai orang yang berpotensi untuk mencuri uang mereka atau orang-orang yang berpotensi untuk minta-minta kerjaan, sehingga akan terjadi ya sehingga orang kaya cuma akan memandang orang-orang kelas bawah ini sebagai ya risih dan buruk aja. Ini menciptakan Yoi. ketimpangan yang justru lebih tervisualisasi. Bentar. Justru tervisualisasi, sehingga ya mungkin orang kaya akan membangun pagar lebih tinggi, bikin CCTV dan lain sebagainya karena alasan keamanan dan perbedaan kebudayaan. Tapi kedua, kegagalan ini adalah kegagalan intrinsik karena kebijakan yang terlalu artifisial ini tinggal di lingkungan yang sama itu tidak menjamin terjadinya komunikasi karena manusia cenderung bergaul dengan orang yang memiliki minat gaya ataupun latar yang sama sehingga si kaya akan tetap pergi ke gym bersama tetangga-tetangganya yang kaya saja dan orang miskin akan tetap pergi ke pasar untuk berdagang sambil menggendong anak mereka bersama teman-teman mereka dan ketemu di pasar dan berinteraksi kepada mereka saja. Ini buruk karena tujuannya nggak ada, karena jadinya proposisi nggak akan ada urgensi di sini, nggak akan ada yang bisa digapai karena dari awal interaksi mereka akan tetap berbeda. Tapi ketiga, kebijakan mencampur kelas ekonomi dalam satu lingkungan itu seringkali memberikan kerugian pada kelas bawah. Oh ya, sebenarnya ya ini udah tadi. Tapi keempat, perbedaan dengan tinggal sementara secara oke, saya langsung masuk ke kontrafaktual karena waktunya tinggal dikit, tapi POI. Menurutmu kalau orang kaya dan orang miskin makan bareng dan harus split bill, mereka makan di warteg Bahari atau resto bintang 5? Ya, ya justru itu yang kami pertanyakan dong, kalau mereka tinggal di satu lingkungan yang sama, emangnya apakah ada posibilitas untuk orang kaya mau makan ke warteg Bahari atau orang miskin ngikut budayanya kelas menengah atas dengan makan di restoran bintang 5 yang nggak akan terjadi pertemuan di sana. Tapi ketiga, meskipun tinggal di jalan yang sama, kualitas hidup mereka tidak akan pernah menyatu. Warga kaya di lingkungan tersebut tidak akan menggunakan fasilitas publik yang sama, ya mungkin sama tapi cuma trotoarnya aja. Tapi sekolahnya tetap, orang kaya tetap pergi ke sekolah swasta, orang miskin tetap nggak ada yang nggak sekolah, ada yang sekolahnya negeri yang nggak diperhatikan dan lain-lain. Ini buruk karena ya tadi urgensinya jadi nggak terpenuhi di sisi pemerintah. Tapi apa sih kontrafaktual kami dan kenapa ini akan lebih baik? Ya, kami akan melakukan propaganda untuk memenuhi empati sosial ini. Kami akan melakukan kampanye-kampanye ataupun propaganda melalui film ataupun seni. Kenapa ini paling baik? Ya karena secara presiden ini udah terbukti. PKI aja bikin satu Indonesia bisa benci sama PKI. Film G30 SPK itu. Ya sehingga kita bikin kontra-mekanismenya, ya kita mau ada seni dan film-film ini yang disebarkan untuk menarik empati orang-orang dan saling memahami kenapa ini lebih bagus. Tinggal karena pertama seni dan musik bekerja dengan cara membuat orang merasakan dan memfulfill perasaan orang. Tidak akan ada pressure ketika saya melihat How to Make Grandma Before Million Dies. Ya itulah intinya. Pokoknya ya itu bikin saya berempati bahwa oh ternyata ada loh orang-orang yang tinggal di kelas ekonomi ini dan ya ini dibuat film itu didesain untuk memeras emosi kita sehingga kita menjadi lebih berempati dan ya ini lebih natural saja. Tapi oh iya oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama OO. Selanjutnya merespon 2OG silakan. Cek suaraku terdengar kah? Terdengar. Oke. Yo, unmute tapi jangan spam. Mulai 3, 2, 1. Juri, kami rasa OO tuh nge-frame orang privilege itu selalu jahat banget dan lain sebagainya. Makanya kenapa di sini OO sangat jahat. Orang cenderung sama circle yang sama-sama aja, meskipun hidup bersama, interaksi sama orang kaya aja, atau mau propaganda dari film dan lain sebagainya. Inilah pada akhirnya akan efektif. Tapi mari kita bedah apa yang datang dari OO dan kenapa pada akhirnya di sisi mereka sangat jahat, Juri. Kami rasa ketika mereka hanya terlalu fokus, mereka itu cuma terlalu fokus apakah si kaya ini tulus atau cuma main-main aja. Sementara di sisi Oji, kita udah jelasin bagaimana ini akan mengubah keputusan mereka, bagaimana orang-orang yang berprivilege itu akan mengubah keputusan mereka atau akan nggak mengubah keputusan mereka. Juri, kami rasa niat si kaya datang niat yang dibawakan oleh OO terkait dengan orang-orang yang privilege itu nggak akan relevan. Mau mereka datang dengan niat berpetualang atau sekedar mencari pengalaman baru, mereka tetap akan dipaksa secara fisik untuk mengalami realitas yang sama, bukan? Anda bisa saja berniat wisata ke daerah yang konflik, tapi Anda mendengar dentuman bom dan melihat orang kelaparan di depan mata Anda. Sensorik tubuh Anda tidak akan bisa berbohong. Memori emosional itu akan tetap membekas di diri Anda dan mengubah cara Anda memandang dunia terlepas dari apa niat awal Anda juga pada akhirnya. Tapi mari kita lihat, kita
menghancurkan gelembung yang dibawa oleh OO pada akhirnya. Petualangan yang dituduhkan oleh OO biasanya terjadi karena si Kaya punya punya peluang kapan saja bisa ke rumah mewah atau punya peluang kapan saja bisa kembali pada akhirnya. Tapi dalam mekanisme kami, mereka harus menetap dan hidup bersama dalam durasi tertentu saat mereka harus mengantri air bersih misal ketika kekurangan air bersih atau merasakan panasnya rumah tanpa pendingin ruangan misal selama berhari-hari. Bahkan jika si Kaya menganggap ini pengalaman baru, mereka tidak akan bisa kembali dengan cara hidup mereka yang lama dengan tenang. Mengapa? Karena sekarang mereka punya wajah dan nama. Sebetulnya orang miskin di mereka adalah konsep abstrak dan sebagainya. Inilah hal kalau kita mau dan masuk ke dalam kasus oposisi yang mereka bawakan. Tapi kenapa pada akhirnya dengan dorongan ini kita akan menghilangkan sekat psikologis untuk rekonsiliasi pada akhirnya bisa terjadi. Satu, prasyarat untuk adanya rekonsiliasi, pemahaman bahwa masalah sistem seperti kebijakan yang gak adil misal sekarang lahir dari ketidaktahuan. Inilah yang dibicarakan oleh O karena dia tidak tahu pada akhirnya pembuat keputusan dan ketidakpedulian kelas menengah atas atau bahkan karena mereka tidak pernah memvalidasi penderitaan kelas bawah secara sensorik, melihat, mendengar atau merasakan secara langsung. Tapi dua, sekarang masyarakat itu terjebak dalam gelembung kelas misal. Orang kaya menganggap kemiskinan adalah kemalasan misal. Sementara orang miskin menganggap orang kaya adalah hasil eksploitasinya aja. Akhirnya apa? Akhirnya, program ini bukan sekedar jalan-jalan sosial, tapi respon untuk memecahkan gelembung tersebut dengan menghadirkan wajah manusia di balik angka statistik yang udah ada. Misal, pemerintah yang cuma ngasih data aja, tingkat kemiskinannya naik, dan sebagainya. Tapi aktor rentannya yang terjawab adalah masyarakat miskin yang selama ini hanya dijadikan objek kebijakan tanpa pernah dipahami ruang hidupnya. Dengan program ini, suara mereka akan divalidasi. Di sisi lain, pemuda dari kelas menengah atas, atau misal calon pemimpin yang akan datang, dan sebagainya, akan memiliki kompas moral yang berbeda saat mereka merasakan langsung sulitnya air bersih misal atau transportasi publik yang buruk misal. Tapi kenapa ini urgent ada dan untuk ada dorongan pada akhirnya? Polarisasi kelas sekarang itu udah parah banget. Ketimpangannya ekstrim. Tanpa empati akan berujung pada kerusuhan sosial atau populisme yang berbahaya aja. Kita butuh jangkar empati pada akhirnya Juri. Sekarang juga untuk mencegah disintegrasi bangsa dan dipicu kecemburuan sosial yang gak terkendali sekarang pada akhirnya. Tapi tiga, kenapa ini lebih mungkin untuk dilakukan? Dampaknya bukan cuma untuk programnya berlangsung, tapi setelah mereka pulang ke komunitas masing-masing adalah kami rasa kelas atas, mereka akan menjadi pemimpin perusahaan atau pejabat dan mereka akan membuat kebijakan yang lebih manusiawi karena mereka ingat wajah orang-orang yang pernah hidup bersama mereka. Tapi B, kelas bawah akan mengurangi rasa keterasingan dan kebencian sistem karena mereka merasa keberadaan mereka diakui dan didengar oleh kelas lain. Inilah pada akhirnya yang akan penting. Tapi bagaimana demokratisasi empati itu sebagai kebijakan publik ini akan berjalan? Satu, prasyaratnya adalah kebijakan publik yang gagal seringkali lahir bukan karena kurangnya data statistik, melainkan karena kurangnya validasi realitas oleh pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok dominan, yaitu kelas menengah atas atau kelas-kelas yang privilege terhadap kelompok yang berdampak. Yang kita mau itu bukan langsung penyelesaian ketimpangan, tapi at least ada pemahaman dulu. Makanya kita perlu, baru setelah pemahaman, kalau mau ada penyelesaian, ini nggak apa-apa. Tapi dua, kenapa ini penting dan urgent banget? Orang miskin merasa tidak pernah dipedulikan, dan orang kaya merasa orang miskin itu malas. Kalau ini dibiarkan, negara bisa pecah. Orang tidak lagi akan percaya dengan pemerintah, dengan program-program yang memaksa untuk mereka saling kenal. Kalau sudah kenal dan pernah hidup bareng, rasa benci itu akan hilang. Negara jauh lebih damai karena semua merasa kita ini satu bangsa, bukan cuma beda kelas aja. Tapi kenapa pada akhirnya dengan regulasi ini akan menghancurkan monopoli kebenaran dan elitisme pada akhirnya? Satu, prasyaratnya adalah masalah terbesar negara bukan kekurangan orang pintar, tapi kebutaan perspektif dari negara. Pada akhirnya, orang-orang di posisi atas membuat keputusan, akademisi, pengusaha, atau orang yang merasa paling tahu soal solusi, punya gelar data dan sebagainya, untuk mereka punya pengetahuan, tapi mereka nggak punya pengetahuan lapangan juga pada akhirnya. Tapi dua, kalaupun udah ada survei data, misal kemiskinan, atau data mapan misal, data-data statistik hanya bisa merekam apa yang terjadi. Misal, angka kemiskinannya naik, tapi tidak pernah bisa merekam kenapa itu terjadi secara emosional dan secara sistem kenapa itu terjadi dan sebagainya. Hanya melalui hidup bersama, kita bisa mentransfer pengetahuan dari bawah ke atas secara murni. Si kaya atau pejabat tidak lagi akan melihat masalah dari data aja atau laporan aja, tapi melihat hambatannya itu ada. Tapi tiga, sekarang orang itu seringkali bersifat orang kaya merasa tahu apa yang terbaik buat orang miskin tanpa pernah bertanya pada akhirnya.
Tapi program ini membalikan keadaan. Ya bukan wisata kemiskinan, tapi audit realitas. Ketika kelas atas hidup di komunitas bawah, mereka dipaksa meninggalkan mereka belajar tentang strategi bertahan hidup. Tapi aktor rentan, aktornya adalah sistem demokrasi. Demokrasi kita rusak karena pemimpin hidup di Menara Gading juga pada akhirnya. Dengan program ini, kita sedang mereparasi demokrasi dengan cara menyambungkannya kembali dengan orang-orang di kelas-kelas yang berbeda pada akhirnya. Kita hidup di mana orang itu percaya media sosial daripada kenyataan aja. Jika kita tidak memaksa adanya interaksi fisik lintas kelas, masyarakat itu akan terus hidup dalam kebohongan dengan kelas lain. Mereka akan terus-terusan berprasangka buruk dan lain sebagainya. Tapi misal oposisi datang, oh orang-orang yang berprivilege itu mereka juga dulunya berasal dari orang-orang yang non-privilege pada akhirnya. Tapi juri, kami rasa orang sukses yang dari bawah ke atas seringkali menjadi orang yang paling tidak empati terhadap orang miskin lainnya. Kenapa? Karena mereka akan pikir dulu saya susah tapi bisa sukses karena kerja keras. Jadi kalau kalian masih miskin itu karena kalian malas. Kami rasa pengalaman masa lalu mereka justru akan menciptakan standarisasi yang gak adil. Mereka akan menganggap perjalanan hidup mereka yang unik sebagai standar untuk semua orang tanpa mempedulikan hambatan struktural lainnya pada akhirnya. Ini akan jadi masalah karena manusia akan memiliki kecenderungan secara psikologis untuk melupakan penderitaan masa lalu saat mereka sudah ada di zona nyaman mereka misal. Sehingga kalaupun seorang kaya itu ingat masa lalunya, bagaimanapun dengan anak-anak mereka akan hidup di tengah hidup-hidup yang enak juga pada akhirnya bangga. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua OG. Selanjutnya menutup debat di pembuka dua OO. Oke, berasumsi bahwa suaranya bisa terdengar, interupsi bisa lewat verbal saja. Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Efektivitas merupakan aspek yang paling penting di dalam perdebatannya karena hanya mengatakan bahwa masalah ada, masalah harus diselesaikan, tapi tidak memberikan model dan proses penyelesaian daripada masalah tersebut tidak bisa membuat tim memenangkan perdebatan ini. Beberapa konteks yang sudah dibawakan oleh pemerintah, yang sudah dibawakan oleh oposisi pembuka. Pertama adalah pemerintah pernah melakukan keduanya. Pertama yaitu melakukan aspek pemaksaan atau peraturan langsung seperti transmigrasi yang memberikan orang insentif untuk melakukan suatu hal dan membuat orang langsung mengimplementasikannya. Kedua, pemerintah juga pernah melakukan propaganda yang seperti Dava sudah jelaskan terkait PKI anti agama dan orang percaya bahwa itu adalah interpretasi PKI yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya pemerintah memiliki kapabilitas untuk melakukan keduanya, maka kontraproposal kami itu adil karena budgetnya ada berarti kan. Tapi kalaupun nanti tim lain mengatakan, tidak adil, terlampau sederhana, budgetnya tidak seimbang, itu masih terlalu ringan, dan argumen efisiensi anggaran kami tidak mau dibeli, kami rasa, ya pemerintah sejatinya juga seharusnya memberikan solusi struktural yang tidak berharap bahwa masyarakatnya akan berubah, tapi memberikan akses kepada masyarakatnya bagi berubah. Misalnya apa? Memberikan akses pendidikan yang lebih baik, dan alih-alih melakukan nggak direkam kan, MBG misalnya yang menjaga kemiskinan dan ketergantungan masyarakat, misalnya Sergio. Ya, tapi lebih memberikan akses pendidikan biar masalah-masalah atau barrier-barrier strukturalnya bisa dilewati melalui pendidikan sehingga orang bisa mendapatkan atau melakukan namanya mobilisasi kelas. Mau main di alternatif yang manapun, bisa aja karena kami akan sangat charitable di dalam perdebatannya. Tapi ya udah, kalau dalam konteksnya film nanti juga ada, kalau konteksnya ya nggak mau itu terlalu ngegampangin banget pakai gambaran bahwa pemerintahnya harusnya kasih solusi struktural, boleh aja. Kami jelaskan kenapa solusi strukturalnya juga implementasi dengan dana yang sama dan bisa diimplementasikan. Tapi ketiga, hal yang penting adalah kemungkinan besar orang yang akan mengikuti program ini adalah orang yang sudah dewasa kan. Tidak mungkin kita paksakan anak kecil tiba-tiba kita tukar aja. Kita bukan Hunger Games, dan berarti orang-orangnya pemikirannya sudah saklek dong, sudah punya kompas moral mereka sendiri berdasarkan indoktrinasi yang mereka terima dari komunitasnya, dari orang tuanya sedari mereka usia dini. Itulah kenapa misalnya ketika kita kerja ke kota lain, belum tentu kita bisa jadi bahasa daerah kotanya karena kita sudah memiliki identitas etnis kita sendiri misalnya. Oleh karena itu, butuh pemicu masif dan sentimental kalau memang kita mau bermain di matriks bahwa perubahannya harus dalam bentuk organik yang masyarakatnya merasakan sendiri, bukan pemerintahnya bikin program panjang banget kayak penghilangan barrier struktural tadi.
Nah, oke, masalahnya di sini mereka bilang mereka mau adanya pemahaman, tapi mereka tidak jelaskan dua hal. Satu, kenapa orangnya bakal ujuk-ujuk bisa paham, tapi kedua, kenapa pemahaman itu eksklusif. Ketika mereka katakan, oh karena orangnya akan mengalami susah air, berarti mereka mendapatkan 8D experience misalnya, yang berarti sensorik dan emosionalnya ke-trigger. Ya, ini juga bisa dilakukan melalui karya seni seperti film. Itulah kenapa orang banyak terenyuh, banyak orang yang menjadi fans dan fandom dan sangat sangat terenyuh sekali dengan film misalnya, atau bahkan support klub bola karena melihat profil klubnya terlihat seperti apa digambarkan dan cara bermainnya gimana, tidak mesti harus nonton ke stadionnya langsung kan. Tapi kami juga merasa mereka tidak pernah menjelaskan kenapa dengan background yang sudah saklek karena mereka sudah dewasa ini dan beda, itu bakal efektif. Karena satu, mereka nggak pernah jelaskan, ini mesti kebijakan lagi-lagi, mereka nggak pernah modelkan berapa lama programnya. Kalau bentar, kenapa efektif? Apakah KKN efektif? Apakah habis KKN setiap orang bangun gapura di mana dia pergi? Tidak kan? Tapi yang kedua, justru karena backgroundnya beda, ya berarti mereka akan kolot. Ini menjustifikasi semua yang sudah Dapat bilang. Tapi yang ketiga, insentifnya apa? Oge ini nggak pernah menjelaskan insentifnya kenapa pada akhirnya orang-orang ini akan mau. Kami rasa pada akhirnya kalau mereka orang kaya, ya insentifnya harus sedikit lebih dibandingkan apa yang ada dibandingkan dengan orang yang katakanlah pendapatannya di bawah rata. Misal, mereka akan mendapatkan penurunan pajak usaha atau sosial kredit mereka jadi lebih tinggi sehingga bisa akses hal spesial tertentu seperti mencalonkan diri di parlemen misalnya. Intinya konsepnya memang abstrak kata kalian tadi, makanya orang tidak paham. Ya makanya jangan kita abstrakkan, kita bisa gambarkan di film dan membuat mereka terenyuh. Tapi kalau di kalian ya apa insentifnya? Orang yang pendapatannya di bawah rata mungkin hanya mau ambil gara-gara mereka merasa oh ini uang cepat aja dan mereka tidak mengalami full experience dari hal tersebut. Tapi terakhir deh dengan OG, mereka mengatakan bahwa kan kamu mengalami kesulitan yang sama, antri air bersih susah. Iya, tapi apakah dengan kamu ikut program ini kamu tidak bisa akses rekeningmu? Apakah profil kamu keseluruhan hilang? Kalau iya, berarti orang tidak akan ada mau yang ikut. Tapi kalau tidak, ya berarti ngapain mereka ikut antri air bersih? Interupsi. Film dan seni seringkali justru mengeksploitasi penderitaan demi estetika dan keuntungan aja pada akhirnya. Diksi emosinya berbicara mengenai empati. Kalau dari situ orang jadi lebih berempati, lebih berterima, lebih tidak mencemooh, boleh aja. Terkait kebijakan deh, kenapa ada beberapa hal yang perlu dibahas. Pertama, kewajiban pemerintah, kedua, reaksi masyarakat, dan ketiga, efektivitas. Pertama, terkait kewajiban daripada pemerintah. Pemerintah itu harus belajar dari masa lalu dan tidak boleh abai. Kenapa? Satu, karena contohnya sudah ada. Dan pemerintah itu seharusnya menjadi aktor rasional. Lihat kalau dipaksakan transmigrasi, yang ada malah ya dua orang dengan dua karakter yang berbeda dipaksakan hadir dalam satu waktu, pemerintahnya malah tidak follow up. Kalau terjadi kejadian seperti, mohon maaf, genosida adat di Sampit misalnya, gara-gara perbedaan antara karakter orang yang dipaksakan untuk ada oleh pemerintah, ya pemerintah tidak ada tanggung jawab sampai sekarang pun kan, hanya bikin monumen saja. Tapi yang kedua, analisis efektivitasnya, program itu nggak boleh dihambur-hamburkan, harus ada penalaran dulu, kira-kira kemungkinan berhasilnya gimana. Karena ada data presiden, jadi penting banget data presidennya. Misal, film seperti Parasite atau How to Make Millions Before Grandma Dies itu efektif, bahkan secara global. Orang nangis dan orang lebih peduli, orang lebih tenggang rasa kepada orang yang latar sosialnya beda. Nah, ini jauh lebih bagus kan datanya untuk diimplementasikan atau dicoba dibandingkan paksaan transmigrasi atau suaka yang sudah ada nih presiden buruknya. Misalnya sampai tadi, atau misalnya di Jerman meningkatnya sayap kanan gara-gara banyak transmigrasi suaka yang dimasukkan, atau bahkan di Inggris yang sampai Brexit gara-gara kebanyakan banget terima apa itu namanya imigran. Tapi yang kedua, reaksi masyarakat. Kami rasa masyarakat bakal ngomong di sisi mereka, ngaco nih pemerintah. Kenapa? Karena satu, ini nggak sesuai secara akademis dengan unsur antropologi, aspek topografi dan aglomerasi kependudukan, asal dipaksakan aja ya nggak hidup orangnya. Tapi yang kedua, secara psikologi, ini adalah paksaan classical conditioning, tidak etik. Orang tiba-tiba dipaksakan hidup di situ dan diharapkan, ya mau nggak mau kamu berubah ya, kalau kamu nggak berubah berarti kamu rasis, berarti kamu klasis, berarti kamu yang salah, bukan pemerintah yang salah. Yang ada pemerintahnya malah jadi lepas tangan di mereka. Terkait efektivitas yang ketiga, kenapa di kami lebih efektif? Pertama, karena akan terenyuh, gara-gara ya ini aspek yang natural terjadi. Kedua, merasa tidak ada terpaksa atau dikendalikan. Kenapa sih terenyuh? Gara-gara musik, gara-gara build up, gara-gara ini dibikin oleh expert dan diriset bertahun-tahun dulu sebelum dibikin. Jadi memang sudah diartificialkan dan didesain untuk berhasil. Vaksin itu dikendalikan orang nggak mau, tapi kalau ngelihat oh sudah banyak yang meninggal dunia karena COVID baru mau. Makanya berarti butuh ruang bagi orang untuk mengambil keputusannya sendiri. Di kami dengan adanya film ada ruang diskusi terlebih dahulu, tidak terburu-buru. Jadinya orang bakal bisa melihat secara organik apa yang terjadi. Ini yang membuat orang mungkin mau mengasosiasikan diri dan kemudian mau berpartisipasi. Kalau gagal pun di kami nggak apa-apa karena nggak membuat orang terpapar dengan lingkungan yang akan melihat mereka jelek terus dan membuat mereka tidak nyaman selama proses pengerjaannya. Atas dasar tersebut, Baik, terima kasih untuk pembicara 2 OO. Untuk membuka debat di penutup, saya panggil 1 CG. Kalau gitu saya,
Bentar-bentar. Kayak gini kedengaran nggak? Terdengar. Oke, terima kasih. Hmm, Sebentar, boleh. HP gue mana lagi? Ini, bentar, bentar. Bentar. Tadi malam saya mimpi nonton eksibisi IDS UI. Jujur nggak nyangka kenapa kok bisa tiba-tiba sekarang masuk final. Apakah karena di mimpi kemarin ketemu Fikri, ini nggak nyambung dengan Mosinya, cuman saya bingung aja kok bisa nyambung seperti itu. Tapi ya udah, mari kita masuk ke Mosi. Tadi respons kepada OO dulu. OO datang tadi awalnya bilang A, lalu kedua di bicara kedua kayaknya lebih dalam membicarakan tentang bagaimana ini tuh bukan tugas rakyat kecil atau orang kaya untuk merubah negara, tapi itu adalah tugasnya negara, tugasnya si Prabowo. Saya setuju dalam beberapa konteks, tapi mari kita mengerti, mari kita tarik. Pemerintah tuh bisa menggerakkan rakyat atau membuat policy itu caranya gimana? Satu, kalau ada dorongan dari rakyat, kalau ada rakyat yang merasa oke, seperti kita harus membantu nih rakyat kecil. Instead, sekarang Anda lihat Timothy Ronald, Anda lihat orang-orang yang sekarang terkenal. Apa sih bicara mereka? Sangat tidak peduli dengan orang miskin. Oh, lu tuh miskin karena lu tuh malas, lu miskin karena lu nggak ngerti bagaimana cara mengatur bisnis dan lain-lain. Ini adalah hal yang tapi negara itu ada perlu produk yang jelas. Mereka perlu gimana caranya mendorong dirinya sendiri agar bisa maju. Bagaimana mungkin negara mau membuat sistem yang adil, seperti menaikkan pajak untuk orang kaya, untuk subsidi orang miskin misalnya, jika politisi di parlemen dan pemilih kelas menengah atasnya itu menolak keras kebijakan tersebut. Pemerintah nggak akan pernah memiliki kemauan politik untuk mengubah sistem selama kelas atas masih menganggap kelas bawah sebagai parasit. Oleh karena itu, mengubah perilaku rakyat, menciptakan empati lintas kelas inilah itu bukanlah upaya negara untuk cuci tangan, bukan. Itu justru adalah cara agar negara itu bisa melakukan prasyaratnya, yaitu prasyarat mutlak agar negara mendapatkan dukungan politik untuk bisa mengesahkan undang-undang reformasi ekonomi tersebut. Ini akan masuk ke dalam penjelasan CG. CG juga akan menjelaskan bagaimana ini mekanisasinya jelas, apa yang harus dilakukan sampai kita bisa mencapai titik tersebut, hingga bisa memperbaiki hukum, memperbaiki policy juga. Tapi kita masih continue for response. Kan ada film, ada Parasite. Kita nonton, apa tuh film Thailand yang nonton nenek-neneknya meninggal, tuh saya juga nonton. Saya nangis, betul. Tapi saya miskin. Tapi gini, film tidak meruntuhkan elitisme. Film itu justru memfasilitasi ego si kaya. Makanya ada kayak savior kompleks. Ada orang-orang luar negeri yang merasa kalau kita datang ke sini, kita kasih duit, orang Indonesia happy. Ini yang terjadi. Orang lagian hanya menonton film aja, yang sesuai dengan selera kelasnya doang. Orang kaya akan menonton film tentang kemiskinan yang sudah diromantalisasi, lalu nangis 2 jam, eksploitasinya berhasil. Itu pada ujungnya mereka pulang, ya udah pulang naik mobil terus bareng supirnya salah dia salah-salahin. Ini bukan empati, ini adalah konsumsi hiburan doang. Saat nonton film sedih yang elitis, jika Anda merasa tidak nyaman, Anda tinggal matiin TV-nya atau tinggal pulang, nggak mau nonton sedih, pulang aja. Anda memiliki kontrol absolut. Pada ujungnya di dalam musik ini justru kita akan memberikan mereka tidak ada kontrol. Jadi orang kaya mau tidak mau harus hidup dengan orang miskin dan harus pada akhirnya mengerti perasaan teman-temannya sendiri pada ujungnya. Ketiga, membicarakan tentang film. Oke, kita ngomongin film. Film itu kayak gimana sih? Film itu tren dan temporer. Oke, hari ini kita ngomongin Parasite. Besok kita ngomongin apa? Joker misalnya. Terus besok kali kita ngomong apa? Sekarang kita yang terkenal filmnya apa? Michael Jackson misalnya. Atau Dylan 1998 tentang ITB dan lain-lain. Ini yang menunjukkan kalau pada ujungnya tren itu akan terus berubah. Yang pada ujungnya film pun tidak bisa memaksakan orang untuk mau tidak mau hidup bersama-sama dan mendorong dan membuat mereka lebih berempati satu sama lain. Film itu juga terakhir adalah komunikasi satu arah. Anda melihat aktor, tapi aktornya tidak melihat Anda. Di co-living terjadi gesekan 2 arah, kesetaraan yang akhirnya terlihat, dan akhirnya orang kaya mau tidak mau dipaksa agar mengerti perasaan orang miskin. Oke, mekanisasi. Katanya tadi Oji tidak menjelaskan mekanisasi dengan jelas. Kami setuju, modelnya harusnya lebih jelas agar bisa menunjukkan kenapa sih negara ini bisa menciptakan empati lintas kelas sosial. Target demografinya apa? Kita merasa pada ujungnya adalah orang-orang yang umur 18-24. Jadi ya mahasiswa, fresh graduate, people like seperti ini, yang pada ujungnya mungkin diberikan kesempatan untuk ikut programnya. Mengapa? Dan mungkin diwajibkan. Karena secara neurologis dan sosiologis, ini adalah tempat kayak waktu kita masih punya identitas politik yang masih fleksibel. Kita masih bisa merubah pikiran kita. Kepercayaan mereka belum sekeras kepala polisi orang tua misalnya. Tapi sudah cukup dewasa untuk memahami realitas sosial. Sifat programnya gimana? Kita mau co-living. Kita nggak tahu bahasa Indonesia apa. Mungkin kayak tinggal di asrama bareng, di asrama subsidi negara untuk mahasiswa misalnya selama 1 tahun.
Terus gimana caranya? Simple, kita merasa bahwa dalam kamu tinggal di tempat yang sama, kamu juga memiliki tanggung jawab bersama. Kita berikan misalnya harus punya dapur yang bareng-bareng, giliran membersihkan kamar mandinya juga. Misalnya juga belanjanya harus bareng-bareng, komunal. Jadi misalnya beli berasnya bareng-bareng, sabunnya bareng-bareng, listriknya bareng-bareng, dan anggarannya pun bersama-sama diberikan oleh negara atau dengan bantuan apapun lah. Gimana caranya? Interaksi kelas sosial ini sudah terjadi anyway. Di IFS misalnya, di program YES yang ke Amerika untuk anak SMA, itu sudah ada. Program asrama juga terjadi di Universitas Presiden contohnya. Misalnya orang-orang kayak Karulisan Naila Salsabila yang tinggalnya di Tanjung Selor bisa ketemu sama berbeda banget cara berpikirnya. Contoh yang bisa kita keluar. Tapi gimana cara berpikir terjadi? Kita anggap 3 fase. 1, bulan 1 dan ketiga. Masih gesekan awal-awal. Misalnya awalnya masih nggak kenal, masih nggak mau ngobrol. Tapi misalnya pada akhirnya orang kaya ngelihat, oh ternyata temanku ini kalau AC-nya nyala, itu dia nggak bisa lama-lama AC-nya. Contoh Halim nggak bisa dingin-dingin, dia harus yang panas-panas, dia harus pakai kipas misalnya. Orang di sini terbiasa menghemat setiap tetes air, tapi orang kaya enggak. Ini gesekan. Karena orang di sini pun menegur, jangan habis-habisin listrik kita, uangnya lumayan nanti kita bayar lagi tokennya, susah. Itu mengatakan realitas hidup si orang kaya, yang pada ujungnya si kaya tidak lagi bisa menjadi ikut-ikutan aja, datang bagi-bagi sembako atau pulang. Mereka dipaksa berkonfrontasi langsung dengan realitas bahwa gaya hidup elitis mereka ini menyusahkan orang lain di sekitar. Itu baru fase 1. Saya ada 2 fase lagi, tapi oke, CEO. Programnya ada durasinya nggak? 1 tahun. Kita merasa kalau itu cukup, jadi kita ada 3 fase, 1 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, dan 6 sampai 12 bulan. Terima kasih sudah membantu saya. Oke, bulan 3 ke 6, kita bentuknya gimana? Mungkin kayak misalnya mereka akan melihat kehidupan asli masing-masing. Ini terjadi di Universitas Asrama TU atau University, di mana saya bisa melihat bahwa teman-teman saya pun punya perbedaan. Misalnya ada anak yang part-time, mereka bangun jam 5 pagi, mereka part-time dulu, baru mereka kuliah. Ini hal-hal yang tidak akan kamu rasakan kalau kamu tidak keluar dari in-group kamu. Dan pada ujungnya ini yang membuat kamu mau berbaur dengan orang-orang yang mungkin berbeda. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Setelah empati, di bulan akhir 12, aja saling bantu. Kita miskin bisa berteman dengan orang kaya dan kita bisa bisnis. Oke, ini gue ajarin lu bahasa Inggris, ini gue ajarin lu cara berdebat, gue ajarin lu ABCD, ini gue carain cara naik mobil. Ini adalah bentuknya. Pada ujungnya apa yang terjadi? Orang miskin bukan lagi mereka, tapi menjadi orang. Misalnya tadinya namanya si Frederick punya teman namanya Budi. Nah ini si Budinya ini akan menjadi orang. Tapi kenapa ini penting? Karena simple. Manusia itu makhluk sosial, betul. Memang manusia juga makhluk visual. Tadi kan OO bilang film, benar. Makhluk visual. Tapi ini yang membedakan. Makhluk visual ini hanya bisa berjalan saat dia melihat dirinya itu satu suku dengan satu sama lain. Saat Anda berfokus kepada orang-orang yang tinggal di ruang gemah Anda, suku Anda hanya itu saja. Tapi dengan mematahkan, tinggal bareng, ngerasain bareng, membagi tanggung jawab bersama-sama, Anda menciptakan orang-orang yang makhluk visual ini, yang temannya mungkin menangis karena ibunya minta uang tapi dia nggak punya uang. Ini yang akan kita rasakan dan bisa membuat mereka jadi lebih empati. Karena mereka merasakan bareng-bareng secara simple hidup bersama, dan ini yang bisa membuat mereka berubah. Maka dari itu, ya memang argumen kita apa sih? Tapi proud to, apa nih? Proud to CG ya. CG for. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama si CG. Selanjutnya, pertama C. Oke, untuk interupsi bisa lewat chat aja. Masih bisa lihat dari sini. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Ini adalah musik proposal yang dihadirkan oleh pemerintah. Sisi kami tidak akan mendorong program ini. Artinya jika outputnya adalah peningkatan empati berlandaskan komunikasi antar kelas sosial, maka kami tetap akan mengembangkan apa yang sudah ada di status quo. Pembelajaran budi pekerti, mengasihi dalam pelajaran agama di sekolah, dan lain-lain. Karena sejatinya, komunikasi langsung antar kelas sosial itu sudah ada tanpa program ini, baik di sekolah, bermasyarakat, dunia pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi, juga tidak bisa mereka bilang, oh kalau kamu sekolah swasta, tiba-tiba kamu akan nilai empati. Karena orang-orang dari yang beasiswa ataupun dari guru yang dari kalangan rentan juga tetap akan ada. Namun saya mempertanyakan 2 hal dari sisi pro. Pertama, kenapa interaksi kelas sosial di status quo tidak cukup? Karena di sisi kami pun, program non-pemerintah seperti program relawan, komunitas agama untuk mengajar dan memberikan bantuan pada panti asuhan, infak, maupun gerakan sosial pada umumnya yang akan selalu mengglorifikasikan advokasinya, itu akan tetap ada. Tapi 2, bagaimana sih kayak pro itu mendefinisikan empati? Karena definisi empati pro itu jadi sangat tidak jelas. Apakah hanya ketika kamu membantu kelas sosial tertentu atau bagaimana?
ketika Anda lihat, sebenarnya kontribusi pro itu sangat bergantung pada komunikasinya akan efektif, tapi bahkan nggak dijelasin nih, kenapa komunikasinya itu bakal efektif. Saya rasa ini juga nggak dijawab sama OO juga sih, kenapa komunikasinya nggak bakal efektif. Saya rasa jawabannya ada 3. Pertama, asimetri kekuasaan, di mana Anda melihat bahwasannya, oh, ketika Anda orang kaya, Anda adalah orang yang dilayani, tapi ketika Anda sebagai orang yang rentan, Anda terkesan melayani. Kedua, ketertutupan satu sama lain, karena takut menyinggung satu sama lain. Tapi 3, karakter manusia selalu memiliki harga diri dan juga rasa malu, sehingga jika dipaksakan, maka mereka berusaha menutupi kerentanan mereka. Karena apa? Takut digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti misalkan diolok-olok atau seperti dan lain sebagainya. Bentuk dari interaksi lintas sosial ini tuh merupakan program yang seringkali dilakukan sama sekolah Katolik di Surabaya. Kalau kita nyebutnya live in, di mana Anda biasanya mendapatkan pengalaman untuk hidup di pedesaan dan mencoba hidup layaknya kehidupan dari kelas sosial yang berbeda. Mengapa program ini sangat problematik sejak awal? Pertama, program ini mengkomodifikasi kehidupan dari masyarakat rentan. Artinya masyarakat rentan itu hanya dijadikan produk untuk berbelas kasihan. Parameter rasa syukur seakan-akan hidup rentan berarti tidak bahagia. Inilah yang melanggengkan pandangan bahwa kaya adalah cara agar Anda tidak dikasihani. Sehingga selain secara prinsip salah, ini tuh juga menciptakan miskonsepsi atas definisi empati itu seperti apa. Di sisi lain, ini juga memperkuat persepsi bahwasannya Anda tidak boleh untuk berada pada kalangan tertentu. Tapi yang kedua, juga cuma jelasin kalau pemerintah itu harus memberikan solusi struktural. Saya rasa masalah dari program ini tuh nggak seringan itu. Program ini itu secara sengaja membuat pemerintah cuci tangan. Program ini output terbesarnya hanyalah orang akan merasakan kehidupan masyarakat rentan dan mereka butuh bantuan sehingga mengirimkan bantuan. Tapi programnya ini kan juga pakai biaya rakyat ya. Artinya terdapat alokasi dari program lainnya, terutama dari dinas sosial, seperti misalkan program prakerja dan lain sebagainya yang dananya dipotong. Ini mengapa justru menciptakan celah bagi pemerintah untuk melempar tanggung jawab dengan dalil kalau Anda rentan, maka kelas atas Anda nirempati. Ketika tidak merugikan, saya juga mempertanyakan sebenarnya kenapa si kelas atas tuh juga punya beban lebih untuk melakukan ini di sisi pro. Si Ola yang menjelaskan proses mengapa pemerintah tuh lempar tangan. Namun walaupun penggambaran lainnya adalah mereka dibuat tinggal bersama seperti di asrama selama beberapa waktu, ini juga sangat buruk karena apa? Seluruh argumentasi pro sangat bergantung pada komunikasi. Harus dijelaskan kenapa itu bisa terjadi. Jika tidak, satu, maka sangat mudah bagi tim kontra mengatakan orang akan performatif, orang akan tetap berkelompok dengan kelompok sosialnya di area tersebut dan lain-lain. Tapi 2, seperti POIOO, mereka mungkin makan ke warteg bahari, tapi ya perasaan kesal, frustasi ini muncul. Justru orang tidak mau melakukan program serupa milik non-pemerintah seperti menjadi relawan karena tidak berbasis kesukarelaan individu karena dihadirkan secara paksa. Dampak lanjutannya adalah dengan program ini, orang seakan-akan mendapatkan justifikasi bahwa ketika menjalankan program, Anda sudah berempati. Sehingga miskonsepsi bahwa empati itu seasonal atau ada waktu-waktu tertentu yang akan terjadi di sisi pro. Tapi 3 hal, mengapa tanpa program ini akan lebih baik? Ini yang tidak dijelaskan oleh OO. Pertama, sebagai masyarakat rentan, di sisi kami Anda tetap merasakan adanya kepentingan untuk merasa tertekan dengan situasi yang membuat Anda termotivasi untuk terlepas dari belenggu tersebut. Artinya apa? Agensi individu untuk A memahami bahwa hidupnya dapat berubah, B tidak bergantung pada bantuan eksternal. Itu akan terjadi. Sehingga respon terhadap program A, mereka tidak victim mentality yang bergantung pada bantuan eksternal. Jika pro mengatakan empati tidak selalu berupa bantuan, maka saya mempertanyakan lagi, apa ekspektasi mereka dari empati pihak atas ke bawah? Karena mulut manis ya nggak berarti bagi mereka. Makanya ini sebenarnya bukan mosi empati saja, tapi bagaimana pihak terkait itu bereaksi pada program ini. Tapi B, kenapa usaha untuk melawan akan tetap ada dengan kenyamanan yang dibawakan oleh bantuan tersebut? Di sisi pro, saya rasa ini yang akan membuat bagaimana destruktif terhadap program dari kerja gerakan sosial itu akan terjadi di sisi pro. Tapi kedua, definisi empati itu tetap terdelusi oleh program ini. Empati itu tidak bisa memprioritaskan kelas sosial, karena empati itu memiliki dimensi yang sangat plural, seperti lintas etnis, ras, gender, seksualitas, mental health, lingkungan, dan sebagainya, di mana tidak ada kelas dalam hal tersebut, semua harus setara. Ini juga mengekstensikan poin saya sebelumnya, mengapa miskonsepsi generasi atas empati itu akan menjadi salah. Orang akan merasa empati hanya ketika Anda membantu secara material, padahal manifestasi empati pun itu sangatlah plural. Tanpa kelas sosial pun, Anda dapat lihat bagaimana teman Anda tiba-tiba lesu, tidak bersemangat, dan Anda bertanya kenapa beliau seperti itu. Ini juga bentuk empati, dan tetap ada di sisi kami, tapi nilainya tetap plural dan tidak terdefinisi atas kotak tertentu, seperti misalkan empati berupa material adalah sesuatu yang lebih penting dan lain sebagainya. Ini yang tidak kami inginkan di sisi kontra. Tapi 3, berbicara mengenai progresivitas dari gerakan sosial dapat lebih stabil. Saya rasa kebencian yang dimiliki oleh masyarakat rentan pun valid. Oke, BioI silakan. Terus di CO gimana caranya biar orang kaya dan miskin bisa saling empati satu sama lain sih? Justru ketika tidak ada program seperti ini, maka pemerintah akan memaksimalkan apa yang sudah ada. Misalkan budi pekerti. Jika Anda merasa
murid yang betik nakal, ya maka Anda mengajari hal tersebut. Tapi apa? Perbedaannya adalah pertama, tidak ada dana yang dikorbankan, tapi yang kedua, Anda juga menggunakan sesuatu yang bersifat tidak memaksa. Anda tetap membuat organik secara komunikasi, yang membuat kenapa kalau mereka merasa itu adalah penting, maka mereka mau melanjutkan ketika menjadi relawan dan sebagainya, sehingga runtuh. Tiga, ya tadi mengenai gerakan sosial. Saya rasa valid-valid aja kalau misalkan masyarakat rentan itu masih marah sama masyarakat kelas atas. Misalkan kalau areanya udah dieksploitasi dan lain sebagainya. Justru kami tuh nggak mau terkompensasi hanya dengan mulut. Oh, saya kelas atas, sibuk, stres, jarang punya waktu dengan keluarga, makanya hidup di desa yang hijau dan tenang itu impian saya. Makanya lagi-lagi debat ini tuh nggak cuma bicara tentang empati. Kami tidak mau aksi performatif ini tuh membungkam hal tersebut. Makanya seperti kata saya, kami tidak ingin yang rentan itu victim mentality. Kami juga mau perjuangan gerakan sosial untuk melawan elitisme itu tidak ada tantangan yang tidak penting dari program ini, seperti misalkan bagaimana masyarakat rentan masih mengkasihani masyarakat kelas atas hanya karena mereka tidak punya waktu. Padahal ya kalau misalkan mereka pilih nggak kerja kan juga bisa-bisa aja gitu. Makanya degree of kebencian sebenarnya itu nggak selalu buruk, tapi juga diperlukan dalam konteks ini. Makanya saya tidak menangkap lagi urgensi yang dibawakan oleh Pro 1, kenapa itu, dan juga Pro 2. Kenapa? Pertama, komunikasi dari mereka bisa terjadi secara terpaksa, tapi yang kedua, kenapa mengkotak-kotakan empati juga tidak terjadi di sisi mereka sehingga bangga untuk menolak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama CO. Selanjutnya menutup debat di bangku pemerintah 2CG. Seharusnya ini terdengar. POI unmute aja. Mulai 3, 2, 1. Rama aneh Aneh untuk oposisi kalau mereka berkata di status quo cukup, tapi kalau disuruh pindah hidup bareng nggak mau karena bakal clash antara kelas kaya sama miskinnya. Bukannya itu berarti masih belum bisa ya di status quo. Makanya ini menambah urgensi di government untuk melakukan co-living ini pada akhirnya untuk menjembatani bias proximity yang sudah dibawakan dari argumen Kak Rama. Yang kita sudah jelaskan itu pertama, program hidup bersama atau pertukaran komunitas itu akhirnya tujuannya adalah supaya mereka ada perubahan perilaku untuk mereka mengenalkan cara pola hidup yang komunal itu seperti apa tanpa adanya kelas sosial. Yang kedua, kita menjelaskan kurangnya empati itu memang berasal dari segregasi sosial ini bukan karena itu dari awal kamu orang jahat, hanya saja kamu tuh tidak memiliki akses untuk ke sana. Kita memberikan akses tersebut. Karena kami percaya semua orang inherently baik kok. Cuman kadang karena adanya perbedaan background, ini yang membuat kita adanya akhirnya kita untuk semacam apa sih Indonesia clash dengan satu sama lain. Buka. Lalu lanjut untuk mari kita bedakan diri terhadap dari OJ dulu. Karena aku rasa OJ itu tidak ada mekanisasi. Gimana sih pada akhirnya semua dampak yang diinginkan dari OJ itu bisa tercapai. Analisis OJ belum bisa menjelaskan nih kenapa pada akhirnya orang kaya mau berempati. Pada akhirnya kami yang sudah menjelaskan masalahnya tuh apa sih dan mitigasinya tuh apa dari mekanisme kami yang setidaknya ini bisa menjembatani empati yang akan kita usahakan supaya naik pada akhirnya. Karena aku rasa di semua bench agak deadlock gimana sih pada akhirnya mereka bisa menaikkan empatinya. Padahal itu yang harusnya kita fokuskan, bukan? Lalu masuk ke rebuttal terhadap kasus CEO dulu deh. Siom tadi bilang beberapa hal. Pertama, pelajaran budi pekerti sudah ada. Di status quo itu sudah ada kayak relawan, mengajar. Mereka nggak mau nih adanya kayak program live-in karena itu mengkomodifikasi masyarakat-masyarakat rentan nantinya dipakai buat program pemerintah cuci tangan. Aku rasa dengan adanya program co-living ini yang membedakan adalah niatnya. Di SMA dulu aku disuruh untuk live in dan ekskursi, literally hampir selama 2 minggu hidup kayak di Wonosobo di desa terpelosok sana, cuman membantu orang orang tua disabilitas dalam kesehariannya, ikut bapakku yang di sana bertani setiap hari naik gunung naik motornya. Itu memang dimulai dari awalnya sebagai program performatif dari sekolahku. Namun sudah ada izinnya nih bahwa sudah ada agreement terhadap desa tersebut bahwa mereka mau, sehingga pada akhirnya saat aku masuk ke sana, masyarakat di sana pun sangat menerima kami. Masyarakat di sana sangat antusias terhadap
kedatangan kami dan mereka berusaha untuk mengenalkan kehidupan sehari-harinya itu seperti apa. Karena program ini didesain supaya pada akhirnya aku bisa nih relate untuk mereka seperti apa sih hidup di desa itu, dan sebenarnya juga agak buruk-buruk amat daripada kayak tiap kali aku buka jendela isinya polusi, mending aku hidup di Wonosobo kayak tiap hari nanam cengkeh. Tapi karena makanya periode ini tuh harus lumayan cukup lama karena akhirnya mereka tetap harus menjalankan kan. Makanya mekanisme kami dalam setahun itu sudah cukup untuk mereka berubah. Karena track yang kami targetkan itu tuh seorang yang belum matang secara pikirannya, yang masih meraba-raba dunia luar. Kita kasih mereka exposure untuk beradaptasi. Itu sebenarnya bukan program pemerintah cuci tangan, karena yang terjadi sebenarnya di sisi oposisi nanti adalah overproduksi elit. Ini contoh real. Karena kalau misalkan kita berbicara kelas atas, akan adanya lingkaran elit yang di setiap government, mereka akan selalu mengutamakan kepentingan mereka, sehingga sulit untuk mereka tidak berusaha untuk melakukan segala cara agar tetap untuk berada di lingkaran elit ini. Caranya agar mereka tidak eksploitatif, deketin nih pakai interaksi sosial, deketin anak-anaknya, sadarin nih mereka kalau misalkan hidup sama misalkan kayak orang miskin kayak aku sama Kak Rama, kalau co-living ini jadi penting karena ini memberikan awareness bahwa, woi, toilet tuh ada loh, toilet jongkok, nggak duduk semua. Makanya pada akhirnya orang kaya tuh tetap akan kaya dan mereka juga nggak bakal peduli anyway di sisi oposisi. Setidaknya dari mereka yang pernah hidup bareng, ini menjembatani bias proximity tadi itu, memberikan experience. Ini menjadi penting supaya mereka untuk relate, yang akhirnya ini juga bisa digunakan untuk melawan government kalau misalkan mereka semacam katakanlah tidak pro pada rakyat kecil pada akhirnya. Setidaknya meskipun ini jauh, tapi kita menjembatani gap tersebut. Namun masuk ke OO, apa sih yang OO bawa? Aku rasa yang kurang dari OO itu adalah tentang fenomena uptown sama downtown girl. Ini menjadi bentuk nyata masalah di kasus OO. Bahwa mereka kalau misalkan menganggap bahwa masyarakat itu kelas bawah akan ada resistensi menerima masyarakat kelas atas, yang terjadi orang kaya ini akan belajar gimana sih pola hidup masyarakat kelas bawah, sehingga yang akan terjadi adalah bentuk adaptasi dari pola hidup si kaya untuk tahu gimana sih pola hidup si miskin. Dan bukannya ini hal baik kan? Contoh deh, Livi Renata literally shock. Boleh deh, PI dulu. Fiat mosinya itu proposalnya bisa dilakukan, bukan proposalnya pasti berhasil. Gimana kalau nggak berhasil dan orang ini saling tidak nyaman satu sama lain selama 1 tahun, sedangkan di kami at least mereka tidak dipaksa untuk tidak nyaman dan semakin benci. Tapi di sisi kamu, kalau misalkan tidak ada jembatan tersebut, ya tidak akan berubah. Ketidaknyamanan itu diperlukan, cuman tarafnya harus sesuai standar kapasitas mereka menerima. Makanya kita kasih co-living, supaya mereka tetap bisa punya privasi, tapi tetap mereka juga bisa hidup komunal. Ini yang mau kita beri. Makanya kalau misalkan tadi POI ku untuk OO, makan di warteg tuh nggak apa-apa. Itu memang destruktif untuk orang kaya, tapi setidaknya tahu bahwa kangkung yang diproses dari seharga 20.000 sama 50.000 itu rasanya tetap kangkung. Makanya ini penting. Jadi ya proximity bias itu bisa berkurang. Mentok-mentok cuman culture shock. Kenapa ini kamu bisa hidup di situasi seperti ini? Kos kok cuma di kamar di petak 1,2 sih, kamar mandi luar? Ya nggak apa-apa. Karena setidaknya resistensi yang O takutkan itu tuh fana. Karena si miskin sudah berdamai dengan situasinya. Inilah bentuk real dari kristalisasi bias proximity yang dibawa Kak Rama tadi. Sehingga sangat tidak berkasih untuk mengatakan kalau mereka menolak, tapi mereka adanya membuat insinuasi antar kelas terus terjadi. Tembok-tembok di perumahan PIK akan semakin panjang. Orang-orang memblokade dirinya terhadap pluralitas di hidup di ruang gemanya masing-masing. Kalau misalkan ngomongin soal pendidikan, mengapa ini belum bisa menjawab? Semua orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Yang akan terjadi, ya orang-orang mampu bakal dimasukkan ke sekolah-sekolah swasta yang kurikulumnya internasional. Mereka dimasukkan ke suci. Sinilah yang akan menciptakan detachment. Orang Jawa medok kayak aku yang Inggrisnya belepotan, ya bakal susah untuk mendapatkan paparan seperti anak-anak mereka. Maka dari itu akan susah nih untuk menjembatani. Tujuannya itu simple. Kita cuma mau menjembatani kok. Kalau misalkan pada akhirnya orang itu bisa meningkatkan empati, itu ya dari proximity ini tadi. Juri, kita tuh cuma mau having fun, tapi meme seger open debate itu belum ada lagi. Jadi kayak di sini dapat 4 pun nggak apa-apa, yang penting duitnya udah cukup deh. Makasih. Oke, terima kasih untuk pembicara 2CG. Selanjutnya untuk menutup babak grand final kita, saya panggil pembicara 2CO, silakan. Halo, kedengaran dan terlihat nggak ya? Terlihat dan terdengar. Oke, bentar. Oh.
Ya, chat aja ya. Kita ke CG dulu. Semua yang disebutkan sama CG soal contoh mereka, soal interaksi sosial, ekskursi ke desa untuk bantu orang disabilitas, itu berarti sesuatu yang udah ada di status quo, yang ini sebenarnya membuktikan kenapa Sansan itu benar, bahwa semua yang kemudian akomodasi kayak co-living, kemudian hal-hal kayak KKN, itu tuh sebenarnya sudah ada. Sekolah dan universitas, itu se-Indonesia, semuanya itu punya KKN, dan itu benar-benar menjangkau semua pelosok negeri. Bahkan kayak misalnya UGM bisa sampai pulau-pulau terluar misalnya yang di sana itu tuh banyak emotional bonding, dan bedanya adalah ada kebutuhan pendidikan untuk jadi bermanfaat, makanya orang-orang mau. Dan makanya kemudian kalau kita bilang status quo, nggak usah ada pemaksaan, karena orang udah ada willingness, ada kemauan, dan mengerti kayak kenapa sih sebenarnya kemudian kita harus melakukan agenda-agenda seperti itu. Tapi juga gini, permasalahan di CG adalah CG itu benar stance-nya. Kalau kemudian kalian itu bakalan borderline memaksa, nggak kayak OG yang half stance, karena OG cuma bilang, oh kita nggak mau memaksa. Well, kalau misalnya kalian nggak mau memaksa, pertanyaannya adalah kenapa orang mau kayak gitu. Kan itu nggak pernah dijelasin ya sama OG ya. Tapi anyway, kalaupun ada pemaksaan, pemaksaan itu ya harus dijustifikasi dulu. Kenapa melimitasi gerakan manusia? Kamu literally sebenarnya itu literally memenjarakan orang loh, karena kamu benar-benar nempatin orang dalam satu bangunan tertentu, terus kamu dibilangin kayak kamu nggak kemana-mana, kamu harus di sini. Itu kayak hukuman kan sebenarnya, kayak penjara. Itu harus ada justifikasinya. Kenapa kemudian hal ini dibenarkan? Ini nggak dibenarkan karena 3 hal. Yang pertama, mobilitas itu adalah basis kesejahteraan dan kebahagiaan individu. Pemerintah walaupun kemudian punya obligasi moral untuk kemudian memproteksi kalangan-kalangan kelas sosial yang rentan, mereka juga punya obligasi untuk kemudian melindungi keamanan orang-orang secara individu, karena kontrak sosial orang-orang itu adalah mereka itu memilih pemerintah untuk kemudian mendapatkan keamanan dan kesejahteraan untuk bisa manifestasikan kebahagiaan mereka gitu loh. Karena kalau kita cuma ngomongin obligasi pemerintah aja, ya udah ada banyak banget kebijakan untuk kemudian bisa akomodir kelas sosial yang ke bawah. Misalnya kayak ya udah BPJS. BPJS pun ada BPJS PBI yang itu tuh gratis. Jadi dan kamu itu bisa banget dapat kalau misalnya kamu memenuhi kriteria desil kesejahteraan sosial minimal maksimal kamu desil 5. Desil tuh kayak level kesejahteraan sosial 1 sampai 10. Kalau kamu 1 sampai 5 kamu bisa dapat BPJS gratis. Ini informasi aja sih. Tapi sehingga yang kedua adalah orang-orang kaya tuh juga udah bayar pajak. Orang kaya dan orang kelas menengah itu udah bayar pajak. Mereka itu udah menjalankan obligasi mereka untuk berkontribusi kepada negara. Sehingga saya nggak merasa kenapa kemudian harus ada obligasi ekstensif sampai kemudian mereka harus dipaksa. Ini nggak ada pembenarannya di semua government branch. Yang terakhir, orang-orang di sisi mereka, itu orang-orang masyarakat di sisi pemerintah, itu bakalan sering disalahin sama pemerintah aja, karena efektivitas kebijakan ini bakalan bergantung pada bagaimana orang-orang itu berinteraksi. Misalnya nanti kalau misalnya program ini gagal, karena nggak ada fiat kalau program ini bakal sukses ya, nanti mereka tinggal nyalahin aja, oh orang miskinnya terlalu males sih, oh orang kayanya terlalu pelit sih, makanya mereka bakalan stick to the stigma aja. Tapi oke, aku rasa kalau misalnya kita masih berkutat pada karakterisasi yang sangat stigmatisasi dan juga apa ya, kayak worst case banget ini pun sebenarnya debat ini nggak akan kemana-mana. And ini exactly permasalahan di debat opening. Debat opening itu adalah karakteristiknya nggak make sense semua sebenarnya guys. Di OG mereka tuh bilang kayak kenapa orang-orang nggak ada yang dipaksa. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian mereka mau? Soalnya kalau misalnya orang-orang kaya itu mau, ya mereka bakalan ke mekanisme-mekanisme yang dibilangin Sansan anyway. Kalau misalnya mereka nggak mau karena alasan mungkin kayak mereka sibuk, karena mereka udah punya bisnis, mereka udah punya keluarga, ya udah mereka nggak bakal mau. Jadi orang-orang tuh nggak bakalan opt-in ke programnya anyway kalau di OG. Jadi nggak ada efektivitasnya. Jadi semua impact-nya OG itu nggak bisa dikredit di sini. Tapi gini juga, masalahnya kalau di OO, kenapa orang-orang bakalan sekolot itu? Kenapa orang-orang nggak bakalan mau seinteraksi itu gitu loh? Mungkin karena mereka kan juga manusia ya, yang bisa berpikir, bisa merasakan. Jadi mungkin tuh pada derajat tertentu, OO sama CG itu, OO sama CG, OG sama CG itu benar. Kalau gelembung kelas itu beneran ada dan harus dipecahkan. Nah, makanya kemudian CO kita itu acknowledge bahwa orang-orang, semua orang itu tuh sebenarnya punya kapasitas emosional sama empati masing-masing. Cuman itu memang sesuatu yang tersegmentasi dan memiliki korelasi yang beda-beda antara individu satu dan individu lainnya. Makanya diakomodasinya beda-beda aja.
sekolah, karena banyak orang kaya yang juga ke sekolah negeri. Dan sekarang pun progresivitas kualitas sekolah negeri dan universitas negeri itu juga bagus. Makanya sekolah itu institusi formal yang melting pot. Semua orang di berbagai kelas tuh ada di situ, gitu. Dan juga perbedaan karakteristik yang dibilangin oleh Sansan mengenai halangan barrier interaksi orang miskin dan orang kaya itu sebenarnya beda sama OO. Karena OO kan tinggal cuman ngecap bahwa orang-orang kaya itu bakalan orang-orang kaya sama miskin bakalan berkelompok anyway. Kita beda. Kita bilang bahwa ada alasan-alasan personal mengenai harga diri dan juga reluctant tuh kayak ragu-ragu untuk kemudian mempertontonkan kerentanan mereka yang kemudian bisa aja diperlihatkan ketika mereka harus berinteraksi secara intens. Karena kerentanan itu adalah sesuatu yang bisa diperlihatkan ketika kamu udah percaya. Masalahnya kepercayaan itu hanya bisa dibangun ketika hubungan itu bisa dibentuk secara organik. Organik itu harus didasarkan pada keikhlasan dan juga emosi yang benar-benar kamu percaya bisa kamu tuh bisa memahami orang lain. Yang dimana interaksi ini tuh harus organik dan organik ini hanya bisa terjadi di kasusnya Sansan aja. Bagaimana kemudian kasusnya Sansan itu terjadi dan bagaimana kemudian kita juga mau sekaligus respon kepada Oji di sini ya. Gini, kalau misalnya seperti yang Oji bilang, kalau problemnya struktural, berarti exactly kalau misalnya problemnya struktural, maka bakalan diabaikan oleh pemerintah kalau misalnya program ini tuh berjalan. Karena mereka nggak akan merasa bahwa mereka ada tanggung jawab lagi dan mereka hanya perlu menyerahkannya ini kepada orang-orang yang orang-orang akar rumput aja. Sehingga saya rasa komparasinya adalah kalau di CO program pemerintah yang udah berjalan itu akan tetap berjalan, program di luar pemerintah yang udah berjalan itu juga akan tetap itu akan dilanjutkan juga. Bentuknya seperti apa dan apa kemudian komparasi paling kuat di CO? Yang pertama adalah institusi di status quo yang membentuk pemahaman orang-orang seperti tadi edukasi, agama di mana kamu diajarin kamu untuk berbelas kasih, gerakan sosial, solidaritas, bahkan ada pergeseran pemahaman seiring generasi mengenai privilege dan juga inklusivitas. Yang dimana kemudian karena orang-orang muda itu juga voter base yang besar untuk politik yang visioner, itu juga bisa menjadi basis permintaannya pejabat anyway. Yang dimana ini tuh lebih penting karena nggak cuma orang miskin, orang kaya, tapi juga kelas menengah yang paling mayoritas. Yang sayangnya nggak ada yang ngejelasin sebenarnya di debat ini, padahal menurutku itu penting, orang-orang kelas menengah yang mereka itu mayoritas gitu. Yang kedua, at least kita membuktikan kalau empati itu ada diversifikasinya dan lintas karakteristik. Dan yang ketiga adalah kita bisa memproteksi agensi orang miskin dan bagaimana mereka itu bisa berkembang dengan cara mereka sendiri. Sorry, aku mau ada satu pantun dikit buat menutup Babel Open aja. Berang-berang, berenang kemana-mana. Makasih semuanya. Dadah. Oke, terima kasih untuk pidatonya. Berakhirnya pidato tersebut menandakan perdebatan kita di babak grand final sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman pendebat yang sudah mencurahkan usaha yang paling maksimal di dalam debat ini dan ya debatnya terjalan dengan cukup bagus dan sangat bagus menurut saya. Tapi karena sebentar lagi Dewan Juri akan berdeliberasi, rasanya teman-teman akan dikembalikan ke halaman utama. Saya dan juri-juri lainnya mengucapkan terima kasih. Ya, silakan menunggu nanti hasilnya di pengumuman. Thank you. Juri-juri kita pindah ke ruang delete 1. Terima kasih semuanya.